Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naval Zai Pradipta dengan NIM A11 2022 14444. Di sini saya akan mempresentasikan hasil project capstone dari mata kuliah pemrograman C server. Nah, di sini awalnya untuk capstone project menggunakan Django yang telah dibuatkan oleh Pak Fahri. Tapi di sini saya recreate ke Laravel. Jadi eh, dari yang sudah ada fitur-fiturnya itu saya recreate ke sini semua. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan eh, model database saya. Nah, dengan menggunakan package Laravel ARD di sini dapat langsung memvisualisasikan model-model ini yang telah dibuat dan dari migrasinya juga. Jadi model-modelnya bakal tervisualisasikan dalam bentuk ARD seperti ini dengan menggunakan package namanya Laravel ARD. Nah, di sini saya jelaskan. Nah, saya zoom biar kelihatan ininya. Nah, di sini bisa terlihat uh, untuk user dia bisa mempunyai banyak course nih sebagai teacher, dan terus user bisa mempunyai banyak kategori, jadi dia bisa membuat kategori. Terus untuk course dia bisa mempunyai banyak announcement seperti ini. Nah, terus untuk course dia bisa mempunyai banyak konten, course konten. Terus course itu bisa mempunyai banyak feedback. Terus course juga bisa mempunyai banyak member. Nah, jadi member tersebut bisa melakukan feedback ketika dia eh, member dari course tersebut. Nah, course member juga bisa komen ke dalam eh, course kontennya tadi. Tapi course member harus enroll ke course-nya tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan model database-nya. Jadi, yang penambahannya sebenarnya hanya course feedback, terus eh, kategori, sama announcement. Cuman nanti ada tambahan lagi sesuai di kitab saya ini nanti dari fitur utamanya yang aslinya di template di Django-nya itu seperti ini. Nanti saya tambahkan ada register, course announcement, terus course feedback, course kategori manajemen, terus API rate limiting yang totalnya ini harusnya udah lebih dari 15 poin. Jadi ada plus 1, 4 kali 4 kali 4, 16, tambah 1, 17, 17 poin ini. Nah, hal selanjutnya yaitu menjelaskan Docker-nya. Dimulai dari Docker filenya di sini menggunakan PHP versi 8.2 FPM. Terus ini install dependensi yang akan digunakan untuk meran Laravelnya. Ada zip unzip, ini paling penting. Terus kita install komposernya. Dari komposer uh, kita bisa kita bisa eksekusi komposernya nanti di dalam kontainernya dengan kita menginstal komposer seperti ini. Terus kita set working directory kita ke dalam file var/ww. Terus kita copy semua ini root project ini ke dalam kontainernya, ke dalam working directory-nya. Terus kita expose ke port 9000. Terus ke Docker Compose-nya, di sini saya membuat 3 service, ada app, web server, sama DB. Nah, di sini untuk app kita ambil Docker filenya dari yang tadi, Docker file yang ini. Terus image-nya kita kasih nama simple LMS app. Terus volumenya kita attach dari ini kan titik berarti sini kita attach ke tadi root working directory-nya kita sini. Terus networknya ini Laravel network. Nah, ini kita eh ini saya juga bikin network yaitu namanya Laravel network dengan drivernya bridge. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi mereka networknya sama, Laravel network semuanya. Terus ini ada web server
di sini menggunakan Nginx yang versi stable Alpine. Nah, container name-nya saya kasih nama Nginx. Terus ketika restart, settingan restartnya yaitu unlock stop. Terus volumenya kita attach dari ini, dari file Nginx mana dia? Nginx. Nah, adalah file config-nya. Jadi ini dari dot slash ini di attach ke etc nginx config d yang berada di dalam kontainer volumenya. Nah, terus untuk ini juga kita attach ke dalam uh, slash var slash www. Terus untuk port web servernya itu forwarding dari port 8080 ke 80. Nah, ini depend on app. Berarti ini web server dijalankan ketika app-nya berhasil dijalankan. Nah, ini kenapa 80? Di sini saya settingannya sudah settingan Nginx-nya sudah listen ke port 80 dan nge-passing dari port yang sudah kita expose yaitu port 9000 di Docker file-nya. Lalu lanjutnya ke DB-nya sih menggunakan MySQL versi 8, container name-nya MySQL, terus settingan restartnya unstop sama, juga sama yang ini web server. Terus environment-nya ada MySQL root password-nya root, terus MySQL database simple LMS, MySQL user-nya simple LMS, terus MySQL password-nya Laravel. Terus volume-nya ini kita attach dari sini. Ini sudah saya git ignore dan docker ignore juga. Kita attach ke dalam var lib MySQL dalam kontainer. Terus networknya juga sama menggunakan Laravel network yang drivernya adalah bridge. Seperti itu. Jadi ini saya sudah pakai di dalam INV saya seperti ini. Jadi settingan ini diganti, DB host-nya diganti ini nama service-nya. Terus ganti DB database username password sesuai ini. Nah, selanjutnya yaitu ada git docker ignore agar yang di sini tidak masuk ke kontainernya. Untuk yang vendor nih besar-besar nih kayak package-package-nya ini nggak masuk ke kontainernya, jadi seperti itu karena kita pakainya apa tadi kita attach, jadi ini di ignore saja. Nah, selanjutnya yaitu langsung aja ke demonya berarti ya. Jadi ini dockernya saya up docker compose up di udah saya kira mati. Nah, ini aksesnya langsung ke localhost 8080. Mungkin saya nanti saya jelaskan di yang Docker ini bentar saja karena uh, bukan Docker di Windows WSL-nya tuh sangat amat lemot. Mungkin itu memakan waktu banget, tapi nggak tahu nak misal nanti ini nggak begitu lemot, mungkin saya pakainya yang di Docker aja. Jadi nanti saya nggak pakai yang di lokal. Yang di Dockernya berarti ya 8080. Ini sudah saya kasih ke arah dokumentasi API-nya. Nah, kenapa kok ini udah jadi seperti ini? Ini saya menggunakan package namanya Scramble untuk Laravel. Sebenarnya ini sama seperti Postman, nanti bisa dipakai Postman. Caranya seperti ini. Ini ketika di export. Nah, dokumen itu ketika kita import di sini, ini ketika diimport. Nah, ini ketika import langsung dia bisa jadi seperti layar collection plus Postman juga. Nah, seperti ini.
Ini langsung bisa seperti ini. Nah, enaknya scramble bisa seperti itu. Cuma nanti kita prakteknya langsung di scramble langsung di Docs API ini. Nah, untuk pertama kali yaitu eh build tambahannya yaitu pertama register. Sebelumnya tak jelasin fitur utamanya dulu yang telah saya berhasil recreate. Di sini akan sudah ada seedernya, sudah saya seed juga dan database-nya. Untuk user, saya pakai ini dulu, ya Viv, untuk praktek itu yang utama tadi. Saya login di sini Zaviv, passwordnya password. Ya ini minusnya Docker tuh kayak gini, dia lemot kalau ngeksekusi di dalam kontainer. Ini pengecualian, hanya buat Windows, jadi lemot kayak gitu. Ini saya copy tokennya. Saya pakai di Linux itu aman. Cuma Linux saya sudah saya hapus. Nah ini saya copy tokennya buat ngecek aja. Kita kasih parameter user untuk ngecek user saat itu. Jadi ini barrier token. Tokennya tadi saya paste ke situ. Kita dicek harusnya itu token milik Zaviv. Harusnya Zaviv ini keluar. Nah, Zaviv. Oke, benar. Nah, di sini akan menjelaskan fitur-fitur utama yang telah ada di situ. Management course ya. Berarti pertama-tama yang telah saya recreate yaitu untuk my course-nya. Ini tokennya Zaviv tadi. Ini ada course-course yang telah dibuat. Dan ini membernya juga kelihatan semua. Seperti itu. Ini course-course yang telah dibuat ya. Nah, ini ngedisplay semua course-nya. Nah, ini ada pagination juga di sini. Defaultnya 10. Jadi kita coba pakai 10. Ini pagination-nya berdasarkan query parameter ya. Nah, ini bakal ada mana terakhir sendiri. Ini membernya banyak soalnya. Nah, ID 10 nih terakhir. Ini kenapa aneh ini masih pakai seeder. Nah, ID 10 coba ini kita kasih 5. Ada terakhir sendiri ID 5. Masih loading. Nah, di 5. Oke. Terus ini buat bikin course. Nah, test course deskripsi test course presentasi 10.000. Oke, kategori ID-nya karena kategori tadi udah tak seeder juga. Untuk kategori sudah. Ini tak kasih ini yang ID 1 aja, programming. ID 1 ketika kita create. Nah, ini 21 test course. Ini kategori programming yang teachernya saya. Kalau ketika bikin, dia otomatis jadi teacher. Membernya masih kosong. Oke, kita ngecek satu course. Anggap aja kita ngecek course tadi yang punya kita, yang ID 21 tadi ya. Ya maaf kalau agak lemot karena ini WSL dan masih defaultnya Dockernya. Ini masih sama ya. Oke, kita update. Kita update satu tadi, kita ganti course keren. Cara ngoding keren. Terus price-nya kita ganti 200.000. Kategori ini tetap satu aja gak apa-apa. Kita hit lagi. Lama. Nah, ini yang ID 21 tadi jadi nama course keren, ini keganti juga. Terus teachernya masih saya kayak gitu. Nah, ini ketika pengen ngupdate punya yang orang lain, harusnya nggak bisa kalau ini bukan teachernya. Nah,
ada penjelasan, ada seperti ini, you're not authorized to update this course. Jadi itu semua sudah saya bikin di controller API course controller. Mulai tadi yang awal itu saya lupa jelasin ya my course ya. My course tuh ngambil berdasarkan teacher ID-nya, berdasarkan request-nya teacher ID yang sama dengan request usernya berdasarkan token tadi. Terus untuk listing semuanya itu ini baik ini per page-nya tadi seperti ini. Terus untuk yang insert tadi, kita akan masukkan ini aja toh. Terus ketika ada request file itu bakal menjadi image-nya tadi. Terus untuk teacher ID-nya ini berdasarkan request user ID. Berarti itu baca dari tokennya. Seperti itu. Langsung kita load gitu, kita balikan. Ini course resource adalah skemanya. Kalau di Django ini, jadi setiap model saya bikin skemanya. Nah, untuk show tadi seperti itu. Terus untuk update tadi kan saya kasih uh, ada seperti ini, you are not authorized to update this app. Nah, itu ini di sini. Jadi ketika request user ID itu kan baca dari tokennya, token siapa sih ini? Itu tidak sama dengan course yang kita cari tadi, misalkan di URL parameternya. Nah, ketika nggak sama-sama teacher isinya, berarti dia nggak boleh ngupdate seperti itu. Nah, lanjut. Remove specific ini. Tapi mungkin ini tak praktekin terakhir aja karena course-nya bakal tak praktekin ke yang lain ini. Tapi mungkin ya nanti aja nih. Terus list content of a course. Nah, ini ID-nya tak kasih 21 karena kita belum punya konten ya. Tadi harusnya kontennya masih 0. Karena kita course baru. Nah, masih 0 ya datanya. Kalau kita gini, yang lain apakah sudah ada kontennya? Lama. Nah, ini yang lain sudah ada kontennya nih. Seperti itu, tapi misalnya masih 0 tadi. Itu yang 21. Nah, get specific content of course. Oh ya, sorry. Ini saya jelasin juga. Ini saya jelasin untuk yang list content ya tadi ya. Nah, list content ini ini saya ngecopy dari Django yang milik Pak Fahri itu yang aslinya Django saya copy ke Laravel seperti ini. Ini yang course-course ini ngopi dari sana, cuma saya recreate ke Laravel. Nah ini di list kontennya ini nyari ID, ini URL parameter yang di sini. Ya seperti ini URL parameter ya. Langsung kita cari course-nya berdasarkan ID tersebut. Kalau ada berarti eh harusnya lanjut ke sini. Kalau nggak ada kan ini course not found gitu. Kita pertama cari course-nya dulu. Habis itu kita return menggunakan uh, course content collection. Itu collection karena nanti returnnya berupa array. Terus ini tinggal kita panggil aja course contents. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Konten ini kan berelasi punya banyak konten. Has many. Ini enaknya Laravel ORM-nya seperti ini. Nah, lanjut ke apa tadi? Lanjut ke sini get specific content of course. Kalau kita belum bikin ya, belum bikin itu apa kontennya ya. Nah, itu nanti tak praktekin dua ini setelah kita bikin konten. Nah, pertama-tama kita bisa enroll juga ke course-nya. Di sini anggap saja saya enroll ke course 19 seperti itu. Nah, kita di sana nggak ada teacher tuh. Kita langsung saya enrollin ke 19 saja.
Nah, yes, save and roll. Ketika ID 19, ya 19, ini course-nya kita panggil, langsung keluar ada nama saya di membernya. Duh, kok bisa scroll? Nah, ini akan menjadi member dari sebuah course tersebut. Nah, ke course konten nih, lanjutnya. Anggap aja tadi mau bikin konten di ID 21. Ini konten eh, PHP better description PHP keren. The URL-nya kasih gini aja. PHP string slash s nanti kan kemungkinan ada video URL-nya ya. Terus for attachment-nya uh, docs dot sorry dokumen dokumen.pdf ini. Terus parent ID-nya ini kita bisa nolkan. Jadi dia bakal ngeparent sama kalau kita kasih parent ID dia bakal menjadi child dari parent yang kita sebutkan. Dan itu parent ID itu adalah konten konten juga yang tidak yang parent ID-nya nggak diisi. Jadi parent ID-nya bakal nol. Jadi kita bisa membuat konten sebagai child dari konten tersebut. Jadi gunanya parent ID seperti itu. Jadi ini seperti ini. Oh ya, kalau mau membuat course konten ini eh, course konten ketika dia mau membuat course konten dia harus sebagai teacher ya. Di sini request ini kan dari tokennya. Ini harus sebagai teacher. Jadi pertama ini kita cari course-nya, cek apakah dia teacher di situ apa enggak. Terus kita validasi inputnya semuanya. Ketika berhasil berarti langsung lewatin ini. Kita kasih course ID-nya berdasarkan course yang kita ambil tadi. Terus kita create aja, langsung kita return. Seperti itu. Jadi ketika ini kita bukan teacher di situ, nggak bisa. Jadi ini udah bikin konten ya. Nah, ngebaca 19 kan kita bukan teacher di situ. Ini konten 68 ya, ingat-ingat aja. Nah, ini ini message you're not the teacher of this course. Berarti kan nggak boleh itu artinya. Jadi itu suatu pengecekan juga. Oke, nih konten ya. Konten ada 21 kita keluarin. Get on content of the source. Konten tadi di course ya. Nah, ini pakai ini tadi ya. Ini bakal keluar kontennya ini. Terus ini spesifik konten tadi kan ID-nya 68 tuh. Coba kasih 68. Ini untuk ini pakai yang detail konten. Ini pakai yang ini. Jadi pakai dua parameter yaitu ID dari course tersebut dan konten ID-nya. Ini kita cari. Jadi course-nya kita cari dulu menggunakan ID-nya ada apa enggak. Terus kita bikin variabel konten yang isinya yaitu ini contents itu dari tadi elemen kita contents ini kan di sini as many dan otomatis relasinya seperti itu saya bikin. Terus di sini kita langsung melakukan pencarian berdasarkan konten ID-nya. Jadi kontennya ketemu apa enggak nih gitu. Kalau ketemu ya udah kita return dan respon code-nya pasti 200 ya. 200 ketemu ya. Ini apa ini? Sorry. Nah, seperti ini ketemu kan. Kalau misal kontennya tak ganti 60 gini. Harusnya not found. Nah, error konten not found. Not 04 ya. Terus di selanjutnya yaitu get comment of specific
konten. Konten kita kan tadi ID-nya apa tuh? Yang konten barusan kita bikin. 8 ID-nya harusnya komennya 0. Nah, ini get comment. Ini bener. Komennya 0, masih 0. Nah, ini store a new comment specific content. Nah, coba komen aja. Coba komen. Apa yang terjadi? Nah, betul sekali. Kan kita di 68 ini kan adalah ID konten yang kita buat. Kita kan sebagai teacher di sini. Kita tidak bisa komen, yang bisa melakukan komen adalah student di situ. Nah, di sini kita coba eh mana kita enroll ke tadi berapa 19 ya. Kita coba cari konten di ID 19. Course ID 19. Nah, ini ada kita nama 62 ya. 62 kita coba komen di situ. 62 coba komen play. Apakah bisa? Nah, komen bisa ini. Nah, ini adalah di course konten. Nah, ini buat list komennya tadi. Jadi ini tak jelasin yang untuk store komen dulu. Jadi ini ID-nya itu adalah ID dari kontennya. Dari kontennya URL parameter. Nah, pertama kita cari course kontennya dulu, gunakan ID-nya, ketemu apa enggak. Kalau nggak ketemu, kita return 404 dengan message content not found. Terus kita lakukan pengecekan nih. Konten, course, is member. Jadi, is member ini fungsi yang saya copy dari Django-nya Pak Fari itu. Jadi, di course, sini ada is member, buat pengecekan dengan parameter user. Jadi, pengecekan adalah this member, cari di member, relasi ke member ya ini ya. Where user ID sama dengan user ID. Apakah ada? Jadi returnnya sebuah boolean, true atau false. Jadi seperti itu. Jadi dicek dulu tuh. Kalau ketika itu hasilnya false, berarti you're not a member of this course. Bener kan? Harusnya kalau uh, misal aku di course A, tapi aku komen di course B harusnya nggak bisa. Karena aku bukan orang di course B. Harus enroll ke course B dulu. Seperti itu. Nah, parameternya itu komen, divalidasi, kita lewatin ini ya, langsung kita create, kita return langsungan. Seperti itu, return 201, karena 201 adalah uh, sukses created. Kalau 200 kan oke, sukses gitu. Nah, ini coba komen cuy. Terus kita get lagi, ini get yang komen dari get komen dari spesifik konten. Nah, ini komennya bakal keluar. Nah, itu dapat dari mana? Dari list komen. Kita cari dulu ID-nya dari course konten, kita cari ada apa enggak, terus kita load komennya. Nanti bakal keluar kayak gini, seperti itu. Nah, lanjut ke course announcement. Kita course announcement berarti course yang kita buat berarti ya. 21 tadi ya. 21 kita buat. Yang record kan? Record. Course 21 lah. Announcement-nya kosong nih. Karena kita belum bikin pengumuman. Nah, kita store announcement-nya. Besok ada responsi ya. Responsi gini aja. Responsi. Tidak boleh bawa catatan saat responsi. Nah, course ID-nya ini course ID 21. Kita bahkan bikin konten di situ. Konten, sorry. Kita bikin announcement di situ. Nah, sukses.
Nah, ke- ap- seperti itu ya. Ini dapat dari mana? Itu di course announcement. Jadi yang ini store-nya kita cari dulu course ID-nya tuh sama nggak sih sama kita cari course dengan course ID-nya ada nggak sih gitu. Nah ini kalau nggak ada kita return return 404 kalau ketemu terus kita eh, cek juga eh, request usernya tadi jadi dari tokennya tadi tokennya siapa sih itu sama nggak sih sama teachernya ini karena kan yang boleh store pengumuman adalah teacher dari course tersebut. Nah, 403 ya karena itu permission masalah permission. Ini kita validasi inputannya tadi ada apa enggak, kita return ini kalau enggak kalau error terus kita create terus kita return dalam bentuk seperti ini. Skema juga ya, pakai skema. Nah, nah eh, tadi juga nge-show by course-nya ya. Tadi lupa saya jelaskan untuk yang display ini. Nah, ini kita cari dulu course-nya dari ID-nya berdasarkan URL parameter. Kita cari ada apa enggak, terus kita load announcement-nya. Jadi, load announcement dari course tersebut kita ambil. Ini ngambil dari uh, ini ya, announcements. Nah, ini dari Eloquent di hasil relasinya. Nah, seperti itu. Terus kita sebagai teacher kita bisa update juga. Sorry, ini kita course kita cari dulu tadi ID berapa saya lupa. Sukses ID 1 besok ada responsi. ID 1 berarti ya. Titelnya tak ganti nih. Kita tak ganti. eh besok besok libur. Keren libur. Nah, kayak gini kita update. Nah, bisa ini. Nah, ketika ini eh tadi mana? Coba saya bikin tadi eh ini course ID-nya tadi ya coba aja anggap bikin course ID 11 kan kita nggak teacher di situ ya. Praktekin. Nah, juga ini nggak authorize juga sama dengan yang update juga itu. Kalau nggak announcement-nya nggak bisa, nggak announcement yang asli juga nggak bisa. Jadi seperti ini. Nah, kita cari announcement-nya dulu pakai ID-nya, terus kita cek ada apa enggak, not found kalau ada ya. Terus kita cari course-nya berdasarkan announcement ID-nya. Kalau kita ketemu tadi kan kita bisa akses ID dari course ID dari announcement tersebut. Kita cari. Terus ini pengecekan yang melakukan hit ke sini itu ID-nya sama nggak sih sama teacher ID gitu. Yang boleh update kan harusnya yang sama-sama teacher ID di situ. Seperti itu. Kita validasi inputannya ada error apa enggak. Kalau error kita return validasi error dengan status code 400. Kita load kita load kita update announcement-nya dengan data dari yang telah tervalidasi ini. Nah, kita return seperti ini menggunakan skema juga seperti tadi. Nah, kita return seperti tadi toh. Terus kita mau kalau mau hapus nih, kalau misalnya anggap aja kita kasih ID 2. Tadi yang berhasil kebikin itu ID 1 ya. Nah, ini course announcement not found. Tadi kan kita update kita hapus yang pertama nih. Course announcement deleted successfully. Nah, itu berarti kan kita display course by course ya. Jadi course 21 tadi. Kita kita ambil announcementnya. Harusnya 0, kosong, array kosongan seperti itu. Nah, kosong nih datanya. Nah, itu adalah course announcement management. Jadi, eh
itu di ini course announcement yang sudah saya praktekin. Lagi plus 4. Terus selanjutnya yaitu course feedback. Course feedback. Course feedback. Ini cari course ID-nya. Harus course ID kita 21 kan artinya belum ya itu ya. Kita ke course feedback controller. Oke. Ya ini masih kosong ya. Itu ini pakainya yang metode index untuk menampilkan eh, feedback dari suatu course tersebut. Jadi ini kita cari course ID-nya, ada apa enggak? Kalau nggak ada kita return not found. Terus kita cari course feedback berdasarkan kita cari course feedback. Kita ini with itu buat sekalian ngeload data yang lainnya berrelasi. Kita load course-nya, membernya juga, where course ID sama dengan course ID. Nih, gitu. Pertama kan kita cari dulu nih, ininya ada apa enggak. Seperti itu. Habis itu return ke skema lagi ya, berupa collection. Karena kita banyak itu feedbacknya nantinya. Kan nul ya, kosong itu ya. Kita coba nge-feedback ke suatu course. Nah, kenapa kok seperti ini? Ketika kita coba nge-feedback, itu di store. Nah, ini kan pengecekan dulu ada nggak sih itu course ID, course-nya itu berdasarkan course ID dari parameter URL-nya. Nah, itu dicek lagi pakai is member yang dari course tadi, dicek ke member nggak sih dari situ. Terus ini kita validasi inputannya, feedbacknya. Terus ini kita ketika error, terus ini kita masukkan data member ID berdasarkan request user ID. Jadi nanti kalau nge-feedback itu kan pasti login ya. Jadi nggak perlu nginputin member ID sama dengan satu kayak gitu. Jadi dia otomatis melakukan pengecekan berdasarkan tokennya. Nah, seperti ini langsung langsung kita masukin ke kita create feedbacknya. Habis itu ketika sudah hasilnya kita load course dan course member. Itu kenapa di load biar nanti dia keluar. Nah, kalau kita nggak bisa nih, tapi kan kita kita nggak bisa ngasih feedback karena kita adalah teacher di sini dan kita sebagai member untuk yang di kelas 19. Kita kasih ini adalah feedbackku. Ini kita member di kelas 19 ya. Nah, kita bisa nge-feedback. Nah, feedbacknya ini. Seperti itu. Terus lanjut ke specific resource. Ini selanjutnya yaitu course feedback. Kita kita ngambil salah satu feedback dari salah satu course. Berarti ID-nya berapa tadi? Ini satu feedbackku berarti ini di satu ya. Ini di satu kita display ini di satu course 19. Seperti ini. Ini adalah feedbackku seperti itu. Terus kita coba update atau ganti string gitu aja ya. Ini displaynya itu display ya ini. Ini kita cari course ada apa enggak, kita langsung return. Kalau gitu enggak ada, nah kita return seperti ini, kita 404 semua ya kalau enggak ada ya. Terus habis itu kita load tuh kita balikan. Seperti itu.
Jadi kita itu update juga ke string. Jadi yang tadi ini feedbackku, kita update ke string menggunakan metode update, membawa course ID sama ID dari feedback tersebut. Kita update feedbacknya gitu. Kita cari-cari semua ini not found apa enggak gitu. Terus ini dicek dulu itu member ID-nya apa enggak seperti dari feedback tersebut. Dari dicek berdasarkan request-nya, kita validasi, kita error apa enggak, kita masukkan seperti yang di store tadi, terus kita balikan. Jadi feedbacknya string seperti itu. Terus kita remove nih feedbacknya satu. Nah, hilang. Ketika kita mau display salah satunya, tadi yang id satu, not found, berarti udah hilang ya. Nah, itu adalah feedback ya, course feedback. Nih, terus ada lagi yaitu course kategori. Di sini saya kasih crud untuk course kategorinya. Ini kita display dulu. Yang bikin semua pakai akun saya, pakai akun yang di Zaviv tadi ya. Ini desain, data ini. Nah, itu course kategori ya, course kategori tadi ini sorry. Nah, ini kita tampilin semua. Ini tampilin semua data course kategorinya, mengambil user juga. Itu dari ini, dari relasi atapannya user belong. Ini this belong tuh berarti kategori belongs to user dengan create by gitu. Ini kolomnya create by ya. Berarti setiap kategori diketahui siapa itu yang membuat gitu. Nah, selanjutnya kita mau bikin kategori nih. Kita perlu name sama slug, harus unik ya, slug ya. Terus kita cek itu, ngecek valid apa enggak, ada data requestnya, sesuai rulesnya ini. Terus habis itu kita tambahin satu key, yaitu create by, itu berarti kan user ID-nya. Ini request user ID dapatkan dari token tadi ya, token dicek dulu, token siapa sih? Kalau ada user ini kita ambil ID-nya, seperti itu. Nah, kita harus itu bikin. Terus itu kita sebelum kita return kita load dulu usernya biar nanti kelihatan seperti ini. User ini dipakai collection juga ya. Collection when loaded seperti itu. Nah, ketika ini di store, aku aja ini uh, sesuatu sesuatu ini ya store. Itu otomatis create by-nya juga dari token ini kan tadi masih token ya Viv tadi ya. Masih nampak kayak punya saya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini terus habis itu uh, display salah satu ya ini ya. Berarti itu ID berapa tadi? Coba di ID satu keluar di apa nih? Terus ini yang cari ya, yang show salah satunya ya. Kita cari dulu kategorinya berdasarkan URL parameter ini ya. Kita cari ada apa enggak? Ada. Kalau enggak ada kalau ada ya error kasih 404 terus kita load usernya biar kelihatan usernya. Seperti ini. Oh, ini programming. Punya saya berarti pernah 11 kan? Sesuatu ya benar 11. Terus ini di sini kita bisa remove juga. Kita remove anggap aja 11 lah, ini kita remove lagi yang sesuatu tadi. Di yang remove ini pengecekan juga course kategorinya itu kita cari kategorinya juga terus kita pengecekan di sini kategorinya itu dibuat enggak sih sama orang yang request juga ini. Nah enggak ya nanti you're not authorized to delete this course kategori. Kalau anggap aja kalau dibuat sama si A itu tapi tak delete saya itu kan nggak boleh, harusnya sama-sama si A dan si A terus aku udah punya aku sendiri seperti itu. Kita delete habis itu kita return. Nah, ketika kita cari, terus tidak ketemu platform. Sip. Terus di selanjutnya yaitu peningkatan. Ini yang di improvement ya. Improvement itu
kolom kategori di course. Tadi kan sudah dilihat ya, untuk yang store itu juga udah ada kolom kategori, sama yang update juga ada kolom kategori. Terus ini ketika kita show gini kan otomatis udah kelihatan kategorinya juga tuh. Mana tuh kategori di atas? Nah, kategorinya kelihatan nih seperti itu, udah ter eh, koneksikan dengan kategori, terrelasikan. Sorry. Terus selanjutnya yaitu fungsi register. Nah, fungsi register itu, oh ya, sebelumnya kok ini ada token ini sebenarnya tokennya saya menggunakan Laravel Passport guna untuk autentikasinya. Dan kita coba bikin tes user, terus first name-nya tes user, tes sorry, user, user example, passwordnya password. Nah, sukses. Nah, ini udah jadi. Ini kenapa ada tulisan throttle? Karena ya punya saya selanjutnya yaitu uh, API rate limiting. Nah, ini untuk register ya, satu IP dapat melakukan 5 kali register dalam sehari. Ini saya praktekkan. Itu dapat dari mana? Di sini saya membuat provider rate limiting, rate limiter, fungsinya untuk ngelimit semua requestnya berdasarkan rules-nya tadi. Nih, satu API melakukan 5 kali register dalam sehari. Nah, ini saya kasih nama totalnya, nama register. Ini limit per day 5, time by ini request IP-nya. Laravel bisa kayak gini, ketika hit suatu routes itu bisa kelihatan IP-nya itu berapa yang hit dari siapa gitu. Nah, responsnya ketika udah lewatin ini, itu many registration IP today. Terus coba praktekin aja itu ya. Kita register user 2, terus emailnya 2, gini. Karena baru satu nih. Kita 2 sekarang. Nah, 2, terus kita ganti 3. Terus itu 3 berhasil ya. Kita ganti 4. 4 berhasil juga. Kita ganti 5. 5 berhasil. Nah, ini harusnya 6 nggak berhasil. Too many registration for this IP today. Oke. Terus itu limit komen satu student hanya dapat memposting 10 komentar dalam 1 jam. Nah, itu oh ya, ini cara makainya gimana sih? Saya lupa jelasin. Ini cara pakainya kita tinggal buka di sini. Ini kita tinggal kasih middleware throttle, terus nama 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 ininya, nama rate limiternya, register, course create, content create, comment, kayak gitu berdasarkan ini. Gitu. Terus ini selanjutnya yang komen ya. Komen yaitu per hour limitnya 10. Ini berdasarkan user ID-nya buat komen ya. Hmm, komen berarti di komen, 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 komen. 19 komen. Tadi udah komen berapa kali? Terima kasih.
Ini, you're not the member of this course. Ini course. Oh, konten. Sorry, sorry, sorry. Berapa konten ya? Berarti tadi konten berapa ya? 62, 62, 62. 62. Ini di dua. Berarti kan tadi kita udah bikin satu ya. Tapi komennya udah dihapus ya? Kok belum dihapus satu dari. Terus kita bikin tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, too many requests for the user to comment last hour. Kita udah komen banyak banget tadi ya. Ada yang dia ada tadi. Terus selanjutnya yaitu uh, list course creation, uh, when satu teacher dapat membuat satu kursus dalam sehari. Ini kita sebagai teacher bakal bisa. Ini course create ya. Limit per day optional. Ini request user ID-nya untuk yang course create ya. Di course create, course store new course 2, project course 2, guys, kategori 1. Too many course created by this teacher today. Ya, sip. Ini kita cek ya. Kalau per day satu kali untuk yang course create, maka berdasarkan user ID-nya ya. Teacher kan user ID ya. Course create ini. Terus selanjutnya yaitu content create. Content create itu apa tadi aturannya? uh, Limit content creation, satu teacher hanya dapat membuat 10 konten dalam 1 jam. Kita udah bikin berapa tadi ya? Coba kita spam. Harusnya udah berdasarkan karena itu berdasarkan user ID-nya. Course content. Satu ya. Bisa tak spam boleh ya? Sini. Dua. Masalah mau nge-spam itu pun lama. Oh, sorry. Mau nge-spam pun lama karena ini Docker. Harusnya tadi saya bikin uh, testingnya langsung biar cepat ya. Selanjutnya episode 3, 3, 3, 3. 3 berhasil. Kita 4. Ini dibiarin aja. Ini aja deh. String 4 itu yang kontennya. Biar gantinya nggak banyak. String 4, string 5, string 6, string loading, string 6, string 7,
Harusnya sih 10 juga ya di sini. Terus kan berhasil ya, kapan sekarang? String 8 berhasil, string 9. Too many requests by this teacher in last hour. Kita udah bikin banyak soalnya tadi. Kan tadi kita bikin di yang lain juga tadi. Oke. Ini per hournya, rate limitingnya. Seperti itu. Itu pakainya ke sini. Ke ini throttle ini dipakein sesuai ke yang routing yang kita panggil ini. Nah, kalau di nah, seperti itu ya. Berarti nah, selanjutnya yaitu endpoint tadi udah jelasin semua ya. Oke, berarti udah selesai sih. Harusnya udah lengkap itu semua. Sip. Ya, oke. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya tentang Capstone Project program sisi server Simple LMS yang telah saya recreate ke dalam Laravel. Nah, nantinya saya kan sudah saya post di GitHub nih. Nah, ini udah ada tata cara penggunaannya. Mulai dari ini kita clone dulu, terus habis itu kita CD ke situ, terus kita run harus di sebelum lanjutin ke sini harus dokternya udah run dulu ya. Terus habis itu kita build dengan itu compose update build itu ngebuild dulu, terus kita atur izinnya. Karena kalau kita menyimpan image nantinya kita harus diatur izinnya dulu seperti ini. Terus ini konfigurasi Laravelnya tinggal docker exec simple lms app itu ngakses ke yang namanya dari app dari docker compose tadi. Nih. Nah, terus ini kita compose install, copy env-nya, terus key generate, terus di env-nya kita ganti bagian eh, DB itu ya, DB settingannya itu. Nih, kita ganti sesuai dari Docker Compose-nya. Nah, lanjutnya yaitu kita eksekusi migrasinya langsung nge juga ya itu ya. Mana tadi database seeder lah, dia bakal eksekusi nih, eksekusi seedernya dari semua seeder ini. Ada user, ada course content, course member tadi, course kategori, ya, seperti itu kita kita panggil di sini. Terus habis itu ini tak kasih komen kayak gini buat ngeflag aja sih. Soalnya nanti setelah itu saya bakal ngeran pasport klien terus sesuai ini. Jadi secara default pasport itu harus diisi personal kliennya. Personal kliennya itu harus kayak gini, artisan pasport klien personal lah. Biar gak gitu setiap migrasinya tak kasih artisan komen. Jadi sini bisa artisan bisa nge-call nih paspor klien langsung dengan parameter ini. Nah, terus kalau udah ya udah langsung ada ada status lagi personal client created successfully seperti itu. Nah, dokumentasi API-nya kan nanti udah seperti ini di nih docs API. Buat ngedown ini yang buat masuk ke base-nya. Terus ini buat masuk ke MySQL-nya langsung. Terus ya seperti itu, ini strukturnya, struktur singkatnya. Nah, nanti mungkin saya tambahin yaitu ERD ini ya. Cuma nanti harusnya berantakan nggak mungkin secara rapi ini karena secara default Laravel ERD itu bakal eh, apa ya, bakal berantakan, bakal sekompak mungkin seperti itu. Nah, baik, mungkin sekarang selesai. Baik, berikut adalah hasil presentasi saya tentang Capstone Project Simple LMS saya untuk pemrograman si server. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.